Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami dari kelompok 3 kelas C3 peserta Latsar CPNS IPDN angkatan 27. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mengenai proxy war pada kasus lepasnya Timur-Timur. Langsung saja, yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Proxy war atau perang proksi merupakan bagian dari modus perang asimetrik, sehingga berbeda jenis dengan perang konvensional. Perang asimetrik bersifat irregular dan tidak dibatasi oleh besaran kekuatan tempur atau luasan daerah pertempuran. Perang proksi memanfaatkan perselisihan eksternal atau pihak ketiga untuk menyerang kepentingan atau kepemilikan teritorial lawannya. Apa saja sasaran proxy war? Yaitu mematikan kesadaran suatu bangsa dengan cara menghilangkan identitas atau ideologi atau keyakinan suatu bangsa yang pada gilirannya akan menghilangkan identitas diri. Bangsa tanpa kesadaran, tanpa identitas, tanpa ideologi, sama dengan bangsa yang sudah rubuh sebelum perang terjadi. Memproklamasikan diri kita sebagai negara merdeka sama sekali bukan jaminan bahwa Indonesia akan lepas dari gangguan negara asing. Tidak sedikit pihak yang menilai bahwa Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi darurat ancaman proxy war. Indonesia saat ini sedang berada dalam ancaman proxy war atau perang proksi dari berbagai arah. Mengingat Indonesia kaya akan sumber daya alam, maka Indonesia disebut-sebut darurat terhadap ancaman proxy war. Kasus Timur-Timur, contoh Indonesia diserang proxy war. Munculnya referendum di Timur-Timur adalah contoh proxy war yang nyata. Lepasnya Timur-Timur dari Indonesia tidak lepas dari campur tangan pihak Australia yang berkepentingan menguasai ladang minyak di Laut Timur. Konflik yang berlangsung selama 40 tahun di Timur-Timur merupakan konspirasi untuk mengeksplorasi cadangan minyak dan gas di celah timur. Para peneliti menyebut cadangan minyak yang berlimpah di celah timur itu sebagai Greater Sunset. Kami menggunakan metode USG untuk menganalisis isu-isu permasalahan mengenai proxy war, di mana proxy war merupakan konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi risiko konflik langsung yang beresiko pada kehancuran fatal. Kaitannya dengan Indonesia merupakan bentuk klasifikasi konflik IAC. Meskipun tidak terjadi kombatan militer dengan kombatan lainnya, tetapi bukti fisik perang terletak pada aktor non-negara CNRT, di mana Australia dengan Indonesia dikategorikan sebagai konflik IAC. Meskipun tidak terjadi kombatan militer dengan kombatan lainnya, tetapi bukti fisik perang terletak pada aktor non-negara CNRT, di mana Australia dengan Indonesia dikategorikan sebagai konflik IAC dengan alasan adanya upaya mengontrol kawasan cadangan minyak di Timur-Timur, invasi militer dan kekerasan yang terjadi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Konflik yang berlangsung selama 40 tahun di Timur-Timur ini merupakan konspirasi yang dilakukan oleh pihak Australia untuk mengeksplorasi cadangan minyak dan gas di celah Timur-Timur. Dengan menggunakan diagram fishbone, kita bisa mengetahui akar permasalahan dari isu yang terjadi, di mana kita bisa menemukan sebab akibat dari permasalahan tersebut. Gaya proxy war ini disebabkan oleh 4 sebab. Yang pertama adalah sebab sistem, di mana dipengaruhi oleh political commitment dan angka pengangguran. Selanjutnya ada penyebab lingkungan atau surrounding, di mana adanya masyarakat yang terprovokasi, tingkat kemiskinan, serta kekayaan SDM yang dimiliki. Lalu penyebab yang ketiga adalah skills atau kemampuan. Dengan faktor-faktor penyebab, masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat pengetahuan yang rendah serta rendahnya kesadaran. Lalu penyebab yang terakhir adalah supplier atau pemasukan, di mana adanya indoktrinasi media serta pengaruh dari luar negeri kepada masyarakat Indonesia di Timur Leste pada saat itu. Untuk menentukan alternatif penyelesaian, kami menggunakan matriks SWOT.
dengan memanfaatkan kelebihan dan peluang yang dimiliki serta melihat dan mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada baik secara eksternal maupun internal. Dari hasil analisis SWOT yang telah dilakukan, maka kami mendapatkan 4 strategi dalam alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan, yaitu pertama, menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menghadapi ancaman di segala bidang, baik bidang geografi, demografi, dan kondisi sosial. Yang ketiga, merencanakan, memprogramkan, dan melaksanakan sosialisasi tentang ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Serta yang terakhir, yaitu membangun kekuatan bersama dalam menangkal proxy war. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tabel rekomendasi alternatif penyelesaian dari isu proxy war lepasnya Timur-Timur. Penyebabnya adalah political commitment. Yang pertama, alternatif penyelesaiannya yaitu menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Tahapannya, yang pertama memberdayakan masyarakat perbatasan baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, politik maupun pertahanan. Selanjutnya, melakukan penyelesaian persoalan perbatasan wilayah. Dan yang terakhir, memberikan pendidikan dan profesionalitas yang lebih kepada para tentara. Hasil yang diharapkan yaitu negara kesatuan Republik Indonesia memiliki kedaulatan yang utuh dan kesejahteraan berbangsa dan bernegara. Para pihak yang harus ikut serta yaitu bangsa negara Republik Indonesia. Alternatif penyelesaian kedua adalah menghadapi ancaman di segala bidang, baik dari segi geografi, demografi, maupun kondisi sosial. Tahapan setiap alternatifnya, yang pertama meningkatkan kualitas tingkat pendidikan kepada sumber daya manusia yang ada. Selanjutnya membuat strategi politik, dan yang terakhir memperkuat kekuatan ketahanan di setiap wilayah perbatasan. Nantinya hasil yang diharapkan adalah Indonesia yang kokoh dan kuat dalam menghadapi segala ancaman berbagai aspek. Dan para pihak yang ikut serta yaitu bangsa negara Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu merencanakan, memprogramkan dan melaksanakan sosialisasi tentang ketahanan nasional. Tahapan setiap alternatifnya, yang pertama mengadakan program sosialisasi mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Selanjutnya, menyusun strategi agar seluruh masyarakat paham mengenai wawasan kebangsaan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Hasil yang diharapkan, nantinya masyarakat Indonesia paham mengenai pentingnya memahami wawasan kebangsaan dan pihak yang terkait dalam hal ini yaitu bangsa negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, alternatif penyelesaiannya yaitu membangun kekuatan bersama menangkal proxy war. Dengan tahapan setiap alternatifnya, yaitu 1. Menyusun strategi ketahanan, yang kedua menjalin hubungan internasional yang baik dengan berbagai negara, yang ketiga meningkatkan kesadaran bahwa kualitas pendidikan sangat penting, dan yang terakhir meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Hasil yang diharapkan yaitu Indonesia dapat mampu menangkal proxy war dan tidak ada lagi serangan proxy war yang masuk ke Indonesia. Dan pihak yang terkait dalam hal ini yaitu adalah bangsa negara Republik Indonesia. Sekian presentasi mengenai isu proxy war, yaitu lepasnya Timur-Timur yang disebabkan oleh political commitment oleh kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.